Assalamualaikum teman-teman semua, selamat datang di channel ini. Di video kali ini, kita akan membahas sebuah peristiwa yang sangat menarik dan penuh hikmah, yaitu kisah tentang jin yang ingin membunuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saat beliau melakukan perjalanan Miraj ke langit. Apa yang sebenarnya terjadi, dan bagaimana Allah melindungi Rasulullah dari ancaman tersebut? Yuk, simak video ini sampai habis. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan tekan tombol loncengnya agar kalian gak ketinggalan konten-konten menarik lainnya. Langsung aja kita mulai. Jin adalah makhluk gaib yang diciptakan oleh Allah dari api yang sangat panas. Seperti yang dijelaskan dalam Al-Quran, jin memiliki sifat yang berbeda dengan manusia dan malaikat. Mereka tidak tampak oleh penglihatan manusia, tetapi mereka dapat melihat kita. Sama seperti manusia, jin juga diberi kebebasan untuk memilih antara jalan yang benar dan salah, yaitu untuk beriman atau kafir. Sejarah tentang jin sudah ada sejak zaman dahulu, bahkan sebelum penciptaan manusia. Dalam Al-Quran, tepatnya dalam surat Al-Hijr ayat 27, Allah menyebutkan bahwa jin diciptakan dari api yang sangat panas. Sementara itu, manusia diciptakan dari tanah liat yang diberi ruh oleh Allah. Pada masa awal penciptaan, jin hidup bebas di bumi, namun mereka kemudian diusir dan sebagian di antara mereka memilih untuk berbuat keburukan. Salah satu kisah terkenal dalam sejarah jin adalah kisah iblis, yang awalnya merupakan salah satu makhluk yang mulia, tetapi kemudian menolak untuk sujud kepada Adam, yang akhirnya menjadikannya terkutuk dan menjadi musuh utama bagi manusia. Di kedalaman alam yang tidak tampak oleh manusia, di suatu tempat yang jauh di luar jangkauan pandangan kita, hidup makhluk-makhluk gaib yang dikenal sebagai jin. Salah satu sosok yang sangat disegani di kalangan jin adalah Ifrit, seorang jin dari golongan yang sangat kuat, jahat, dan kafir. Ifrit adalah jin yang memiliki kekuatan luar biasa dan sering menjadi pemimpin di antara sekumpulan jin yang bengis dan durhaka. Pada suatu malam yang gelap, saat angin berhembus kencang di antara celah-celah batu dan langit malam begitu sunyi, kabar besar terdengar di dunia jin. Kabar tersebut datang dengan cepat, menyebar seperti api yang menyambar dari satu tempat ke tempat lainnya. Kabar itu datang dengan suara yang berat, penuh dengan kebencian dan kekhawatiran. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, sang utusan Allah, akan melakukan perjalanan yang sangat luar biasa, sebuah perjalanan yang disebut dengan Miraj, di mana beliau akan naik ke langit, melintasi batas-batas dunia yang tak terlihat oleh manusia biasa. Ifrit mendengar kabar itu. Di dalam istananya yang megah, Ifrit duduk dengan angkuh. Istana itu berada di sebuah tempat yang jauh di dalam perut bumi, tersembunyi di balik gunung-gunung yang tak terjangkau oleh manusia. Bangunan istana Ifrit dibangun dari api yang membara, penuh dengan gemercik suara yang seakan menandakan kekuatan yang menyala-nyala. Kegelapan malam yang pekat menjadi saksi bisu atas keangkuhan Ifrit yang tidak mengenal takut. Namun, kabar tentang perjalanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ke langit yang jauh di atas sana mengusik ketenangannya. Ifrit, yang telah lama menyimpan kebencian terhadap Nabi Muhammad, merasa terancam. Perjalanan ke langit, gumamnya dalam hati. Suara amarahnya bergema di dalam istananya. Aku tidak akan membiarkan seorang manusia seperti dia bebas begitu saja. Jika Allah mengangkatnya ke langit, aku akan pastikan dia takkan sampai ke sana. Aku akan menghentikannya. Ifrit, dengan keangkuhan dan kebencian yang membara, segera memutuskan untuk bertindak. Ia meninggalkan istananya, dan dengan kekuatan luar biasa, ia melesat cepat melintasi bumi yang gelap. Kilatan api yang memancar dari tubuhnya menciptakan jejak panas yang membakar, membelah langit malam yang sunyi. Kecepatan Ifrit luar biasa, seperti halnya kegelapan yang datang begitu mendalam. Ifrit mengejar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di saat yang sama, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tengah memulai perjalanan Miraj yang agung. Perjalanan ini adalah perjalanan yang hanya diberikan kepada beliau, sebagai penghargaan dan kedekatannya dengan Allah. Jika manusia biasa mungkin hanya bisa merasakan sedikit nikmatnya, bagi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, perjalanan ini adalah sebuah anugerah besar yang penuh dengan rahmat. Namun, perjalanan ini juga menjadi sasaran kebencian bagi mereka yang berada di pihak yang salah, seperti Ifrit. Dengan cepat, Ifrit meluncur menuju tempat di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tengah berada. Hatinya dipenuhi niat jahat untuk menghentikan perjalanan suci itu. Semakin dekat, udara semakin panas, dan tanah yang dilewatinya terasa seperti dibakar oleh kobaran api yang terus menyala. Namun, meski Ifrit berusaha secepat mungkin mengejar, ia tidak menyadari bahwa perjalanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah perjalanan yang telah dijaga oleh Allah. Seiring dengan semakin mendekatnya Ifrit ke arah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam,
Allah telah menyiapkan malaikat-malaikatnya untuk melindungi utusannya. Malaikat Jibril, yang selalu setia menemani Rasulullah, sudah bersiap sedia untuk melindungi beliau dari segala gangguan, termasuk gangguan dari makhluk gaib seperti Ifrit. Pertempuran gaib yang tak terlihat oleh manusia. Saat Ifrit semakin dekat, suasana menjadi tegang. Gelombang energi antara dunia manusia dan dunia jin mulai bertabrakan. Ifrit yang sangat kuat itu tidak menyadari bahwa kekuatannya tidak sebanding dengan kekuatan Allah yang melindungi Rasulullah. Jika manusia bisa merasakan hawa dingin saat menghadapi ancaman berbahaya, maka bagi Ifrit, ia merasakan hawa yang panas, seperti api yang membakar dirinya, setiap kali ia berusaha mendekati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun, pada titik tertentu, saat Ifrit sudah hampir berada di depan mata, Allah menunjukkan kuasanya, malaikat Jibril, dengan penuh kesetiaan, menghalangi jalan Ifrit. Dalam pertempuran gaib yang terjadi di langit, tidak ada yang bisa melihatnya, namun seluruh makhluk di bumi merasakan adanya kekuatan besar yang saling bertarung. Dengan perintah dari Allah, Jibril segera menggagalkan niat jahat Ifrit. Malaikat yang penuh cahaya ini menghadang Ifrit dengan kekuatan yang tidak bisa dilawan oleh jin jahat manapun. Ifrit, meskipun begitu kuat dan penuh kebencian, tidak mampu berbuat apa-apa selain mundur, merasakan kekalahannya yang memalukan. Ia hanya bisa menatap penuh kebencian, tidak mampu menghentikan perjalanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang sudah jauh lebih tinggi dari dirinya. Pelajaran dari kisah Ifrit dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kisah ini mengajarkan kita banyak hal. Pertama, Allah selalu melindungi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bahkan dari ancaman makhluk gaib yang paling kuat sekalipun. Kedua, kebencian dan niat jahat seperti yang dimiliki oleh Ifrit, meskipun sangat kuat, tidak akan pernah mampu menghalangi takdir yang sudah ditentukan oleh Allah. Selain itu, kisah ini juga mengingatkan kita tentang pentingnya keimanan dan perlindungan Allah. Tidak ada yang lebih kuat dari kekuatannya, dan bagi mereka yang berada di jalan Allah, seperti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, akan selalu ada penjagaan dari Allah yang Maha Kuasa. Pentingnya peringatan Isra Miraj bagi kaum muslimin. Isra Miraj adalah peristiwa besar dalam sejarah hidup Rasulullah SAW, di mana beliau melakukan perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, Isra, dan kemudian naik ke langit. Miraj, perjalanan ini bukan hanya fisik, tetapi juga spiritual, memberikan wahyu langsung dari Allah, termasuk kewajiban salat 5 waktu bagi umat Islam. Mengapa peringatan ini penting? Peringatan Isra Miraj mengingatkan kita pada kewajiban beribadah, terutama salat, yang merupakan tiang agama. Salat bukan sekedar rutinitas, tetapi sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah. Selain itu, peringatan ini juga mengingatkan kita untuk meneladani akhlak mulia Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam kehidupan sehari-hari, menjalani hidup dengan kesabaran, pengorbanan, dan keikhlasan. Penguatan keimanan dan ketakwaan. Isra Miraj menjadi momen untuk menguatkan iman dan takwa kita. Perjalanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kita untuk memperbaiki diri, menjaga ibadah, dan mengikuti sunnah beliau. Ini adalah simbol bahwa jalan menuju Allah terbuka bagi siapa saja yang ingin mendekatkan diri kepadanya. Syukur dan cinta kepada Allah dan Rasul-Nya. Melalui peringatan ini, kita diajak untuk bersyukur atas nikmat yang diberikan Allah dan untuk meningkatkan cinta kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Cinta kepada beliau harus dibuktikan dengan mengikuti ajaran dan meneladani akhlaknya. Kesimpulan peringatan Isra Miraj adalah momen penting untuk memperbaharui tekad dalam beribadah, memperbaiki diri, dan meningkatkan kedekatan kita dengan Allah. Semoga kita selalu menjalankan perintahnya dan mengikuti jejak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menuju kehidupan yang lebih baik di dunia dan akhirat.